Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu asyara utawi kang kaping 15. Iku ayu hafidha yen to nglanggengaken jaga, maksudnya ngelanggengaken istiqomah sapa alim alal mandubati ing atase kesunatan, perkara-perkara kang disunataken itu kesunatan asariyati kang bangsa syariat, al qauliyati kang bangsa ucapan, wal fi'liyati lan penggawean. Jadi seorang alim, guru, ustadz, habaib itu hendaknya menjaga kesunatan-kesunatan yang disyariatkan, baik itu yang berupa ucapan dan perbuatan. Jadi yang bangsa ucapan ini contohnya apa? Zikir lisan, mau makan, membaca Allahumma barik lana, ini adalah kesunatan qauliyah. Sebelum tidur membaca doa, atau kalau perlu ditambah, biasanya kita kalau mau tidur kan doanya bismikallahumma ahya wa bismika amu. Rasulullah itu berpesan kepada Aisyah, wahai Aisyah, janganlah kamu tidur sebelum 4 perkara. Yang pertama, sebelum engkau menghatamkan Al-Quran, sebelum engkau mendapat keridhaan dari umat Islam atau saudara-saudaramu yang muslim yang lain. Yang ketiga, sebelum engkau mendapatkan syafaat dari para nabi. Dan yang keempat, sebelum engkau haji dan umrah. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa melaksanakan semua itu sebelum tidur? Maka Kanjeng Nabi menjelaskan, wahai Aisyah, bacalah Qul huwallahu ahad al-ikhlas 3 kali. Karena itu sama dengan menghatamkan Al-Quran 1 kali. Engkau akan mendapatkan keridhaan saudara-saudaramu muslim yang lain. Kau bisa membaca istighfar untuk mereka. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayhi wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Engkau akan mendapat keridhaan, memohonkan ampun kepada mereka, engkau akan mendapatkan keridhaan. Perbanyak kalimat thayyibat, paling tidak tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak-banyaknya, engkau pahalanya sama dengan haji atau umrah. Engkau mendapatkan syafaat dari para nabi dengan membaca sholawat kepadanya. Nah, jadi ini sunnah qauliyah. Ya. Jadi saya biasanya, ya ini yang saya baca. Jadi menghatamkan Al-Quran, mencari keridhaan saudara-saudara muslim yang lain, membacakan istighfar. Sederhana, nggak butuh waktu lama, sampai turu-turu dewe. Ya. Nah, jadi itu. Yang bangsa fi'liyah perbuatan apa?
sholat sunat, ya, terus bersedekah, menolong orang lain, ya. Nah, jadi itu adalah kesunatan-kesunatan yang bangsa fi'liyah. Ya. Nah, ini hendaknya menjadi amalan para orang-orang alim, para kiai, para ustadz, para habaib. Jadi nek ngomong itu ditoto. Ojo angger karena ceramah di hadapan massa, isinya mencaci maki. Ini bukan kesunatan. Ya. Fayulazim maka nglanggengaken sapa alim tilawatal Qur'ani ing maca Al-Qur'an wa dzikrallahi lan dzikir marang Allah taala bil qalbi kelawan ati wal lisani lan lisan. Jangan lupa setiap hari diusahakan untuk membaca Al-Quran sesempat-sempatnya, sedapat-dapatnya. Banyak orang-orang penting, para pemimpin. Sultan Hasan al-Bolkiah itu Sultan Brunei Darussalam. Itu setiap hari sebelum subuh itu minimal dia baca 1 juz Al-Quran. Seorang sultan, pemimpin negara. Mantan presiden almarhum B.J. Habibie, ya, itu setiap malam itu sholat tahajud, ya, 8 rakaat plus witir 3 rakaat dan tidak lupa selalu membaca Al-Quran. Makanya beliau itu jenius. Jadi orang-orang jenius itu rata-rata memang kalau muslim itu seharusnya seperti itu. Kenapa kok Pak Habibie itu bisa seperti itu? Karena dia belajar dari orang Yahudi. Belajar dari orang Yahudi. Ketika beliau kuliah di Jerman, padahal beliau IQ-nya mungkin tertinggi waktu itu. Tapi tidak pernah ranking 1. Selalu ranking 3. Yang ranking 1 ini ternyata 2 mahasiswa Yahudi. Ranking 1, ranking 2 itu mesti mahasiswa Yahudi. Akhirnya suatu hari Pak Habibie bertanya kepada mereka, apa rahasianya? Nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Sampai suatu ketika Pak Habibie malam-malam itu melihat ternyata apa yang dia lakukan oleh mahasiswa. Setiap malam mahasiswa Yahudi ini mandi. Kemudian setelah mandi mereka ambil Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maknanya juga dipelajari. Setiap malam itu. Mereka tidak sholat mengantin Yahudi, ya. Akhirnya tahulah Pak Habibie rahasia mereka itu. Ya. Akhirnya ketika ketahuan itu mahasiswa Yahudi yang memberitahu nama panggilannya siapa itu. Pokoknya kamu tahu sesungguhnya Al-Quran ini mengandung ilmu pengetahuan yang luar biasa. Maka sungguh bodoh umat Islam yang tidak mau mempelajari, tidak mau membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Ya, sejak saat itu Pak Habibie setiap jam 12 malam bangun malam, ya, mandi, sholat tahajud, qiyamul lail, dan tidak lupa membaca Al-Quran minimal 1 juz. Dan ajaib, sejak saat itu ternyata
Pak Habibie langsung menyalip dua orang ini sehingga beliau menjadi ranking 1 di kelasnya ketika kuliah di Jerman. Nah, jadi orang-orang non-muslim, orang kafir aja mempelajari Al-Quran. Lah kalau sing Islam gak gelem mempelajari Al-Quran. Nah, jadi lazimkan ya. Jadi nglanggengno tiap hari kalau bisa. Oleh 2 lembar, kawo 2 lembar, bisa 5 lembar, alhamdulillah. Tapi nek 1 ayat yo belajar 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, shadaqallahul azim. Oh ya ram biar kabeh. Ya. Tuh. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono tilawatil Quran. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono tilawatil Quran ma utawi barang waroda kang tumeka apa ma minat da'awati saking pira-pira donga wal adzkari lan pira-pira zikir fil laili ing dalem wengi malam wan nahari lan siang wa minas sholati lan saking salat wasyami lan poso. Al-Qur'an dibaca juga kalau disempatkan untuk membaca beberapa doa, beberapa zikir. Misalnya setiap pagi ya, itu membaca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'un 'alim 3 kali. Sore dibaca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Itu insyaallah orang ini akan terbebas dari bahaya. Nah, jadi banyak sekali. Cuman kadang-kadang kita ini malas aja ngamal. Ya kalaupun tidak semuanya, paling enggak 2 atau 3 bacaan yang bisa kita amalkan, yaitu setelah subuh membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah dan seterusnya itu 7 kali setelah subuh dan setelah maghrib. Rezekinya itu insya Allah luar biasa. Cuman kadang-kadang kita ini nggak sabar. Ya, jadi itu termasuk azkar, ya, dakwat atau doa tadi itu. Wa hijjul baiti lan lunga kaji, wa hijjul baitil haram lan lunga kaji marang tanah haram. Mahma qadara semangsane mampu sapa alim. Mahma qadara semangsane kuwasa atau mampu sapa alim ala zalika ing atase mengkono-mengkono hijjul bait. Kaiso kaji ya umrah. Karena kalau umrah itu bisa setiap saat. Walaupun sekarang masih ditutup, tapi nek haji ada kuotanya. Daftar sekarang haji mungkin berangkat tahun 2050. Berarti 29 tahun lagi. Gorong budal iso wis matek dhisik. Kesuwen. Nah, jadi itu wassalatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatihi lan mencintai Kanjeng Nabi. Wa ijlalihi lan mengagungkan Kanjeng Nabi. Wa ta'zimihi lan yo mengagungkan Kanjeng Nabi. Wal adabi lan beradab bertata krama inda simai ismihi ing dalem nalikane mireng atau mendengar namanya Kanjeng Nabi, asmane Kanjeng Nabi, wa dzikri sunanihi lan nyebut sunnah-sunnahe Kanjeng Nabi. Ini banyak sekali yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi.
baca sholawat, ya. Seakeh-akeh sholawat ini karena satu-satunya bacaan yang pasti diterima itu ya sholawat. Dan satu-satunya amalan yang malaikat itu tidak mampu mencatat pahalanya itu ya sholawat. Ya, sholawat. Jadi malaikat itu mampu menghitung jumlah tetesan air hujan di dunia ini. Mampu menghitung jumlah daun-daunan yang ada di dunia ini. Apapun bisa dihitung oleh malaikat. Tetapi ketika dia menyebutkan ada satu yang tidak bisa kamu. Apa itu? Pahalanya orang membaca sholawat. Saking agungnya, saking gedene, ya, pahala membaca sholawat itu sampai malaikat tidak mampu menulis piro. Nah, ya terserah. Jadi sholawat kan banyak. Pengen sing dawa untuk sholawat nariyah. Tapi kalau saya lebih suka sholawat yang paket hemat aja ya. Shallallahu ala Muhammad sallallahu. Itu sholawat paket hemat. Itu namanya sholawat Jibril. Jadi sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu paling pendek. Shallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nah, situasi koyok gini pandemi, banyak penyakit, bisa membaca sholawat dawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawa'in. Nah, minimal ping 10 ya sedina. Muga sehat ya. Jadi membaca sholawat kepada Nabi dan juga mencintai Kanjeng Nabi. Tentu mencintai Kanjeng Nabi ini tidak cukup dengan kata-kata. Ya, harus dibuktikan dengan perbuatan. Banyak orang yang akhirnya mengandalkan ini karena tahu kualitas ibadahnya ya opo ya, karena tahu kualitas kehidupannya gimana, maka satu-satunya harapan bagi orang yang seperti ini itu adalah menggapai syafaat baginda Nabi. Nabi itu pernah diberi pilihan oleh Allah. Kamu Muhammad, kamu pilih separuh umatmu itu tak lebokno swarga, saya masukkan surga, atau kamu milih memberi syafaat. Akhirnya Kanjeng Nabi itu nggak milih yang pertama, nggak milih separuh umatnya masuk surga, tapi yang beliau pilih adalah memberi syafaat. Karena kalau hanya separuh umatnya tidak menyeluruh, tapi memberikan syafaat, maka akan bisa mengcover seluruh umatnya. Itulah bagaimana baginda Nabi sangat mencintai umatnya. Wasadisu asara utawi kang kaping 16. Iku ayu amila yento mergauli, ya. Yento mergauli maksudnya bergaul sapa alim annasa ing menungso bimakarimil akhlaki kelawan mulyane akhlak. Ya. Bayane mintola kotil wajhi saking ajire wajah. Ajir itu berseri-seri. Kalau kita bergaul dengan orang lain, itu wajahnya hendaknya yang menyenangkan. Meskipun kita ini sedang dirundung kesedihan, itu jangan tampakkan. Ya. Biasa. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu tersenyum di saat seharusnya dia menangis. Itu orang yang hebat. Nah, jadi ini berseri-serinya wajah. Kalau kita ketemu teman senyum, meskipun utangnya akeh. Nah, jadi nggak usah dipikir utang itu. Utang itu jangan dipikir, tapi disaur. Nah,
Nenek utang mbok pikiri ya gak lunas-lunas ya. Nah, jadi berseri-serinya wajah wa ifsa'is salami lan nyebaraken salam. Rebutan uluk salam. Ya, rebutan uluk salam. Jadi kalau ketemu temennya itu salam dhisik. Dene kancane kok ya bareng mulai mengucapkan salam. Luar biasa, ini menunjukkan perhatian yang luar biasa. Ya. Wa id'amit ta'ami lan aweh panganan. Suka nraktir. Suka traktir. Ya. Nah, jadi nek duwe panganan koncone dibagi. Ya. Duwe ote-ote sitok koncone 5 ya sak gelding lah. Apa mangan ote-ote sak pro 5 sak cuwil gak krasa apa-apa ya, sak cokotan tok ya. Ya kalau memang ada, kalau enggak ada enggak apa-apa, tapi sudah punya niat ini loh. Sudah punya niat, ya Allah, aku kok di ote-ote mek situ. Padahal aku pingin bagi-bagi sama teman-teman ini, ya Allah. Lo niatmu iku wis kei ganjaran siji. Nanti kalau sudah mampu dilakoni aja mek niat tok ae. Ya. Walaupun wis mampu cek niat ya dilakoni nih niate itu cek deh ganjarane berlipat ganda. Kebaikan kita punya niat baik belum terlaksana itu pahalanya 1. Tapi kita punya niat baik kemudian kita laksanakan ganjarane pahalane dilipat 10 sampai 700. 700. Manja abil hasanati falahu asru amsalih. Barang siapa yang berbuat baik baginya 10 kali lipat sampai 700. Nah, inilah keutamaan umat Muhammad itu. Duwe niat apik wis dikai pahala situ. Dilaksanakan 10 sampai 700. Tapi kalau punya niat jahat belum dilaksanakan, tidak dicatat, tidak ditulis. Tapi begitu niat jahat ini dilaksanakan, dia dapat 1 dosa. Ya. Manja abis sayyiati ya fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang datang yang melakukan keburukan kejahatan, dia tidak dibalas kecuali dengan kejahatan yang serupa. Oh, dosanya situ. Keutamaan umat baginda Nabi. Wa kadmil ghaidi lan ngempet menahan amarah. Orang hebat, orang kuat kata Kanjeng Nabi adalah bukan orang yang selalu menang kalau bertanding ya. Tapi orang kuat kata Kanjeng Nabi adalah orang yang mampu menahan amarah ketika dia sedang emosi. Sayyidina Ali suatu ketika dalam sebuah peperangan dia bertarung dengan orang kafir. Ya. Nah, ketika hebat ini pertarungannya. Nah, ternyata orang kafir ini yang sudah terdesak ini tiba-tiba meludahi mukanya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali didoni. Untung waktu itu belum Covid. Ya. Kalau sudah Covid terpapar itu Sayyidina Ali. Harus isolasi 2 minggu. Untung waktu itu belum Covid. Nah, begitu diludahi, itu sudah mau dibacok, mau ditusuk itu orang itu, mau dibunuh. Tapi Sayyidina Ali mengurungkan niatnya, enggak jadi. Ya. Ketika ditanya oleh sahabatnya, dia ditanya, kenapa kau tidak jadi membunuh? Jawaban Sayyidina Ali sederhana, kalau aku membunuh orang ini, aku tidak dapat apa-apa. Karena ketika dia meludahi saya, hatiku emosi. Membunuh orang kita dalam keadaan emosi itu nggak baik. Ya. Jadi kalau membunuh itu jangan ketika perang itu jangan nunggu emosi. Ya.
Ya, tapi wong perang ya apa maneh? Tapi perang itu kan perang ini kan waktu itu kan head to headnya apa? Duel kan? Jadi Sirali duel. Ya sebenarnya gampang saja Sayyidina Ali langsung, tapi karena dia sedang emosi, dia urungkan niatnya. Ya tentu kalau dalam peperangan yang banyak itu ya gak oleh ngono iku ya. Jadi ya kudu emosi. Lihat saudara-saudara kita dibantai, ya harus emosi, kita harus marah, harus maju terus. Gak oleh perang sopan-sopan. Nyuwun sewu nggih, kula suduk panjenengan. Kate nyodok nyuwun sewu kedisian kok. Ya kan kedahuluan, enggak boleh. Nah, jadi mampu menahan amarah tentu di semua situasi. Apalagi setiap hari kita ini berinteraksi dengan banyak orang, ya. Ono sing duwe utang nek ditagih mbaulet ae muring-muring pisan ya. Duwe utang ditagih muring-muring sing dioring-oring sing ngutangi. Lah iki susah. Awake dhewe terus piye? Kate ngamuk ya apa? Situasi kaya ngene. Nah, jadi lagi-lagi memang memang seharusnya seperti itu, ya. Jadi siapa tahu amal-amal kita seperti ini, inilah yang justru mengantarkan kita kelak ke dalam surganya Allah. Bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita. Wakaf wallahu alam bis shawab. Al-Fatihah.